Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat walaupun dalam situasi yang tidak menentu ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Ambarawa tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian tetap semangat walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir. Baik sekalian, pada kesempatan ini sebelum saya memberi materi, saya ingin memperkenalkan diri dahulu kepada kalian semua. Nama saya Pak Rudi Purnomo, guru BK atau guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Ambarawa. Alamat rumah di Pajare Supringsewu. Baik anak sekalian, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk mengisi materi di masa perkenalan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022, materi tentang tata tertib sekolah. Sebelum kita memasuki materi tata tertib sekolah, bahwa waktu di SMP kalian pun sudah mengenal itu tata tertib. Di masyarakat pun ada tata tertib, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sama halnya dengan di SMA Negeri 1 Ambarawa, itu juga ada tata tertib yang harus kalian taati, dan ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang akan kita bahas di sini adalah tata tertib pada saat KBM normal atau kegiatan belajar dalam keadaan normal atau tidak saat pandemi 19. Tetapi nanti mungkin ada sedikit hal-hal yang menyangkut KBM pada saat pandemi 19 atau COVID-19. Baik sekalian, yang pertama, nanti kalau situasi normal, KBM normal itu kalian masuk itu jam 7. Tidak masuk ya. Siswa dan siswi masuk melalui pintu gerbang, dilarang untuk melompat pagar. Untuk seragam, Senin Selasa itu putih abu-abu, jilbabnya warna putih. Rabu Kamis menggunakan batik sekolah dengan jilbab warna abu-abu. Hari Jumat menggunakan seragam pramuka. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sepatu hitam, kaos kaki putih. Sepatu hitam itu bertali hitam atau putih, selain itu dilarang. Untuk hari Jumat itu memakai sepatu hitam, kaos kaki hitam, dan jilbab berwarna coklat. Untuk siswa laki-laki itu ukuran celana diameter 22 atau 20 minimal, sehingga kelilingnya 40 cm. Tidak cut braille, tidak berbentuk pensil, jadi ukuran standar. Berikat pinggang hitam, berkepala standar, jadi tidak berkepala lebih besar daripada ikat pinggang yang bisa membahayakan orang lain. Untuk siswi atau siswa wanita yang berjilbab itu menggunakan baju lengan panjang, rok panjang, dan dimasukkan. Jadi laki-laki dan perempuan pakaian seragam tetap dimasukkan. Untuk Rabu Kamis memakai batik sekolah pun tetap dimasukkan.
Kemudian untuk seragam sekolah itu menggunakan atribut lengkap. Ada OSIS, ada nama, ada merah putih, pet lokasi, terus logo sekolah. Itu semua disiapkan oleh sekolah nanti. Kemudian eskul yang kamu ikuti itu ada nanti ditempel badge-nya. Selain badge sekolah itu dilarang ditempel di baju dan celana. Siswa dilarang menggunakan topi selain topi OSIS. Jadi pas saat masuk gerbang kalian harus sudah menggunakan topi OSIS atau topi yang berhubungan dengan eskul, tetapi tidak boleh menggunakan topi yang tidak ada hubungan dengan OSIS dan eskul. Untuk siswa laki-laki tidak boleh menggunakan gelang, kalung, bertindik, ya. Kemudian rambut tidak boleh diwarnai. Untuk siswa perempuan itu tidak boleh bermakeup yang berlebihan, tidak boleh menggunakan perhiasan yang berlebihan. Makeup yang berlebihan itu seperti ibu-ibu mau berangkat ke undangan, itu kan menor ya, itu untuk kalian tidak diperbolehkan karena kalian ke sekolah itu untuk menuntut ilmu, bukan untuk kontes kecantikan. Untuk rambut pria itu ukuran depan batasnya alis, samping itu telinga, ya, batas telinga ini. Jadi kalau sudah lewat alis betul harus dipotong, lewat daun telinga ini harus dipotong, lewat kerah baju juga harus dipotong. Kuku tidak boleh panjang dan tidak boleh diwarnai, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh membawa senjata tajam, dilarang membawa video porno, gambar porno, ya. Dan bila kalian tidak hadir di sekolah karena sesuatu hal, maka wajib membuat surat izin yang ditandatangani oleh orang tua. Jadi bila kalian tidak masuk sekolah dan membuat surat izin dan tidak ada tanda tangan orang tua, berarti itu tidak sah. Maka kalian tetap di alpa. Izin lebih dari 1 hari itu harus atau izin sakit itu harus melampirkan surat keterangan dokter. Jadi kalau kalian izin tanda tangan orang tua itu hanya berlaku 1 hari, dan bila lebih dari 1 hari itu harus ada surat keterangan dari dokter kalau itu sakit. Bila itu tidak sakit, maka orang tua disilakan untuk menghadap ke wali kelas, minta izin untuk anaknya beberapa pergi ke sekolah dengan alasan yang pasti. Kemudian siswa-siswi tidak boleh membuli, mengejek, menghina temannya yang bersifat rasis, ya, anti agama, rasis, ya. Karena ini bisa menimbulkan konflik dan kalian bisa dipulangkan ke sekolah, pulangkan ke orang tua. Dan di setiap ruangan, di setiap sudut-sudut ruangan atau tempat itu ada CCTV. Maka harus kalian hati-hati, ya. Dilarang mengambil barang temannya tanpa izin, dilarang membuli, dilarang berbuat asusila, ya. Dilarang berpacaran di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Nah, kepada anakku sekalian yang sudah terbiasa merokok, maka hindari merokok di lingkungan sekolah. Hindari membawa rokok masuk ke lingkungan sekolah. Karena bila ketahuan nanti orang tuamu akan dipanggil. Masuk dan keluar sekolah itu harus melalui pintu gerbang. Tidak boleh lompat pagar, karena sekarang ini pagar kita pendek sekali di samping dan di belakang itu.
sehingganya kalian melompat gampang sekali. Nah, dari dulu hingga sekarang itu siswa dan siswi dilarang masuk dan keluar dari sekolah melompat pagar. Jadi harus melalui pintu gerbang. Dan bila kalian dari rumah sehat sampai ke sekolah sakit, sekolah menyiapkan ruangan UKS atau ruangan P3K. Silakan situ nanti kalian dirawat, diberi obat, dan bila tidak sembuh atau tidak cenderung membaik, maka dibolehkan pulang dengan izin dari guru piket, ya. Jadi kalau kalian sekolah berangkat sehat tapi sampai sekolah sakit, diperbolehkan untuk pulang dengan izin dari guru piket. Untuk piket kelas itu dilaksanakan setelah jam pelajaran terakhir selesai. Jadi misalnya kalau kalian piket hari Senin, jadwal piketmu hari Senin di kelas itu, maka kalian membersihkan kelasnya di hari Jumat setelah pulang sekolah atau setelah jam terakhir berakhir. Dan misalnya kalian piket hari Rabu, maka membersihkan kelasnya itu di jam terakhir atau setelah jam terakhir selesai di hari Selasa. Jadi kalau kalian piket Rabu, maka Selasa siang itu membersihkan kelas. Jadi dilarang, tidak diperbolehkan melaksanakan piket di pagi hari, kecuali untuk membersihkan sisa-sisa debu dari sepatu temanmu yang masuk, ya. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya, karena kita sudah menyiapkan tempat-tempat sampah. Terus yang kita bicarakan ini adalah pada saat KBM normal. Siswa-siswi dilarang berkelahi, ya. Jadi kalau ada masalah dengan temannya, silakan kalian komunikasi dengan wali kelas. Apa permasalahannya, jangan ditangani sendiri bila itu bisa menimbulkan perkelahian. Jadi sesuatu ada permasalahan di kelas maupun di lingkungan sekolah, maka silakan untuk lapor ke wali kelas atau ke guru BK atau ke wakil kesiswaan atau ke guru lain yang kamu anggap percaya untuk bisa menyelesaikan masalahmu. Kemudian kepada anakku sekalian, dilarang untuk membawa alat-alat musik yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran seni. Nah, misalnya hari Jumat itu ada pelajaran seni musik, kalian diwajibkan membawa alat seni, itu dibolehkan. Tetapi bila tidak ada pelajaran musik dan tidak disuruh untuk membawa alat musik, maka itu dilarang untuk membawa alat musik. Kemudian sekalian, misalnya nanti kalian belajar pada saat pandemi 19 atau belajar dengan waktu terbatas, itu harus memakai masker, cuci tangan, ya. Itu nanti akan dibicarakan secara teknis karena itu akan memerlukan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Nanti akan ada tersendiri pembicaraannya. Kemudian siswa dilarang melawan guru, ya. Jadi kalian tidak boleh melawan guru, tidak boleh mencontek, ya. Silakan berprestasi, berkompetisi secara sehat, tidak boleh saling menjatuhkan. Kemudian selain hal-hal yang dilarang, juga kalian akan mendapatkan reward bila kalian nanti berprestasi, ya. Ada hadiah untuk setiap ranking kelas, ada hadiah untuk juara umum. Maka silakanlah kalian berlomba-lomba belajar dengan baik. Pendengar sekalian, untuk alpa atau tidak masuk tanpa keterangan itu dalam 1 tahun itu 13 kali alpa.
Jadi kalau kalian dalam 1 tahun melebihi 13 kali alfa, maka akan dipulangkan ke orang tua dengan tahapan-tahapan tentunya. Misalnya 6 kali alfa diperingatkan, ya, 9 kali alfa dipanggil orang tuanya, 10 kali alfa surat perjanjian di atas materai, lebih dari 13 kali maka akan dipulangkan ke orang tua masing-masing. Kemudian sekalian, di SMA kita itu ada 2 jurusan, yaitu ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam. Ya, silahkan, semuanya mempunyai kelebihan masing-masing, ya, tidak ada yang terpinggirkan atau tidak ada yang direndahkan, ini semua sama karena semua mempunyai kelebihan. Kemudian sekalian, kalian semua harus taat dan tunduk kepada tata tertib, ya. Kemudian nanti di setiap kelas itu juga mungkin ada perjanjian dengan wali-wali kelas, bagaimana belajarmu di kelas, bagaimana tata krama di kelas, dan seterusnya. Baik, sekalian, selamat, ya, untuk kalian semua bergabung di SMA Negeri 1 Ambarawa. Silahkan kalian ikut eskul, ya, minimal 1, maksimal 2 eskul. Kemudian silakan untuk melatih diri jadi pemimpin, bisa nanti di eskul dan di pengurus OSIS. Kedepannya itu nama baik ada di pundak kalian. Silakan ikut lomba sesuai dengan kemampuanmu, silakan ikut di olimpiade yang kamu sukai, ya. Silakan ikut di eskul yang kamu sukai. Dan setiap siswa itu wajib ada eskul selain pramuka, ya. Jadi pramuka itu wajib, kemudian silakan ikut eskul lain. Baik, anak sekalian, mungkin itu, ya, ini hanya sekilas atau hal-hal yang penting yang ada di tata tertib. Sebenarnya kalau kita mau bicara semua itu membutuhkan waktu yang panjang, ya. Dari satu poin ke poin, saya hanya membicarakan hal-hal yang penting dan yang sering atau yang sangat pokok untuk dilaksanakan, ya. Jadi saya ulangi lagi, seragammu Senin Selasa putih abu-abu, jilbabnya putih, sepatu hitam, kaos kaki putih. Hari Rabu Kamis memakai batik sekolah, ya, pakai jilbabnya abu-abu, sepatu hitam, kaos kaki putih. Jumat pakai pramuka, sepatu hitam, kaos kaki hitam, jilbabnya coklat. Kemudian pada saat jam olahraga itu memakai seragam olahraga sekolah atau seragam olahraga yang disiapkan oleh sekolah. Semua seragam atau seragam untuk putih itu harus dilengkapi dengan atribut sekolah resmi. Ada nama, ada merah putih, badge lokasi, logo sekolah, ya. Terus mungkin ada badge eskul yang kamu ikuti. Untuk laki-laki rambutnya tidak boleh dicat, ya, tidak boleh gondrong, batas alis, telinga, dan kerah baju. Yang wanita tidak boleh bermakeup yang berlebihan, ya. Laki-laki tidak boleh beranting, memakai kalung, dan seterusnya. Kemudian dilarang minum minuman keras, ya, atau minuman yang mengandung alkohol di lingkungan sekolah. Bila ini ada dan ketahuan akan dipanggil orang tuanya, ya. Untuk kasus-kasus pencurian atau mengambil barang temannya tidak izin, itu bila ketahuan juga akan mendapatkan sanksi yang berat, bisa sampai nanti dipulangkan ke orang tua. Itu sekalian, ya.
tata tertib sekolah kita sekilas ya, ini sekilas saja karena mengingat waktu kita tidak bisa sebebas pada saat kita tatap muka ya, kita bisa tanya jawab dan seterusnya. Untuk ini marilah kita saling menghormati. Bila kita hidup sesuai dengan apa yang ada, bila kita hidup berperilaku sesuai dengan aturan yang ada, maka kita akan nyaman, tidak akan mempunyai masalah ya, dan akan nyaman. Untuk belajar di sekolah itu tidak boleh ada suasana takut ya, jadi kita harus rileks tapi serius ya, rileks tapi serius. Untuk penggunaan HP atau handphone pada saat KBM normal itu kalian dilarang menggunakan handphone pada saat guru mengajar, kecuali memang guru memintamu untuk membuka internet untuk mencari materi-materi di internet. Itu dibolehkan, tetapi dengan perintah dari guru bidang studi yang bersangkutan. Baik, untuk sekalian, jadi selamat bergabung di SMA Negeri 1 Ambarawa. Silakan belajar dengan baik, raihlah cita-citamu dengan semangat yang tinggi walaupun situasinya masih pandemi 19. Kita tetap harus prokes ya, protokol kesehatan, harus menjaga jarak, cuci tangan, dan wajib menggunakan masker. Di sekolah kita sudah disiapkan, setiap kelas itu ada cuci tangan ya, ada nanti hand sanitizer ya, untuk menyemprot tangan kalian. Itu saja dari saya materi tata tertib di MPLS tahun ini. Semoga kalian mengerti, paham, dan bisa dilaksanakan. Bila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan pada saat kita bertemu di sekolah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.